Tak lama berselang, pintu terbuka. Pak Tono menatapku kaget, gak berkedip. Lalu sesaat dia tersenyum. Melihat polanya, aku jadi penasaran. Dan sejurus kemudian, tanpa aku sadari, dia menarik tanganku, lantas mengajak masuk ke dalam. "Oh, mau ngapain?" tanyaku kaget. Langkahku tidak terhenti karena tarikan tangan Pak Tono yang begitu kuat. Aku terjerambab. Dan pintu yang tadi kesenggol dengan kakiku ikut terbuka. Lalu sekonyong-konyong dari depan pintu, aku melihat Mbok Inem menatap heran ke arahku. Sejurus kemudian berganti menatap ke arah Pak Tono. "Kalian?" ucapannya dengan ekspresi kaget bukan main. "Awas, di dekat kaki Mbok ada ular," sahut Pak Tono berteriak sambil meraih tongkat sapu. Mbok Inem kaget lantas melompat ke belakang. Dengan gesit, Pak Tono berhasil memusnahkan ular yang masuk, lalu membuangnya keluar. Aku menghela nafas lega. Kukira tadi Pak Tono mau aneh-aneh. Ternyata cuma menyelamatkanku dari gigitan ular. Aku heran, kenapa ular bisa berada di dalam rumahku? Dari mana datangnya? Padahal lingkungan rumah berada di perkotaan. Jarang ada semak yang tumbuh untuk sarang ular. Aduh Nyak, kirain kenapa tadi? Aku kaget loh Pak. Pak Tono tarik tangan Nyonya. Udah khawatir banget. Mbok Inem lega. "Iya Mbok, aku juga kaget. Makasih ya Pak Tono. Untung ada Bapak. Kalau enggak mungkin kakiku sudah digigit," sahutku berganti berucap ke Pak Tono. Dia sudah kembali dari membuang ular. "Iyanya, maafin saya ya, tadi gak sopan narik tangan Nyonya." Dia menunduk. "Apa hari ini saya ada tugas mengantarnya?" sambungnya bertanya. "Belum Pak, kalau ada pasti aku panggil." "Oh iya, aku mau bicara sama Bapak di dekat taman," ucapku seraya berjalan ke belakang. Sementara Mbok Inem sudah dari tadi berlalu ke dapur. Pembantu-pembantu Mas Aryo memang sopan. Mereka gak pernah ingin ikut campur urusan majikan. Itu yang membuat Mas Aryo sayang sama mereka. "Pak Tono serius mau berhenti kerja di sini?" tanya aku setelah berhadapan dengan Pak Tono di belakang. Dengan ekspresi wajah kaget, dia menjawab. "Hah? Nyonya tahu dari mana? Saya belum ada niat keluar kok. Kecuali kalau Nyonya dan Tuan yang nyuruh berhenti," ucapnya. "Bapak gak usah bohong. Tadi malam aku melihat Bapak nangis di depan foto istri. Jujur saja, Bapak beneran mau berhenti?" tanya aku. Sebenarnya belum ada niatnya. Tapi..." "Sudah, Bapak kerja aja di sini. Kalau tersinggung dengan ucapanku kemarin, aku minta maaf. Jangan diambil hati ya Pak. Maklum saja, aku ini perempuan, gampang sensitif," potongku. "Hehe, nggak apanya. Saya yang seharusnya minta maaf. Tapi apa Nyonya masih betah saya kerja di sini?" tanyanya seraya menunduk, seperti takut melihat wajahku. "Kan saya sudah bilang Pak, kerja aja di sini. Bapak gak usah mengundurkan diri. Aku minta maaf kalau sudah menyinggung perasaan Bapak." Makasih Nyonya kalau begitu. Sekali lagi saya minta maaf ya." "Ya wes kalau gitu, saya mau cuci mobil dulu. Sudah kotor banget." Berkata begitu Pak Tono berdiri dari kursi. Aku tidak melanjutkan pembicaraan, hanya menatap iba ke arah Pak Tono yang sudah berjalan menuju mobil. Dia benar-benar tulus mengabdi kepada majikan, dan orangnya juga nggak banyak neko-neko.
Kini aku merasa telah bersalah, sebab seumur hidupku aku gak pernah menyinggung perasaan orang lain, apalagi mengatakan orang itu bodoh dan sebagainya. Jarang kulakukan. Di dalam keluarga, sejak kecil aku selalu diajarkan sopan santun dan menghargai orang, kendati mereka masih berbuat salah. Selagi kesalahannya tidak berbuat negatif kepada kita, apa salahnya kita memaafkan? Karena saling memaafkan itu indah. Selanjutnya, diam-diam aku menonton Pak Tono mencuci mobil. Sambil bernyanyi pelan, dia tetap bersemangat. Sampai-sampai tak sadar kalau sedang diperhatikan olehku. Melihat polanya, aku jadi teringat tadi malam dia menangis di depan foto istrinya. Dari sikapnya, aku bisa menilai lelaki ini pasti sangat sayang dan tulus sama istri. Perlahan-lahan, aku kasihan melihat pengorbanannya yang rela jauh dari keluarga demi masa depan. Akhirnya, aku putuskan untuk menaikkan gaji Pak Tono supaya dia semakin semangat bekerja. Hitung-hitung sedekah, aku tak akan rugi mengeluarkan uang lebih tiap bulan, malah akan bertambah rezekiku jika sayang kepada karyawan. Hari telah malam, jam 8 aku masih tidur sendiri di kamar. Mas Aryo masih berada di luar kota, seminggu lagi baru pulang. Jauh dari suami rasanya benar-benar membosankan. Video call tidak bisa membuat rasa rindu lunas. Ngapain ya biar gak bosan, ucapku dalam hati. Mau kumpul bareng teman arisan, hari sudah malam. Mau tidur, belum ngantuk. Baru saja memikirkan mau ngapain, tiba-tiba HP ku berdering. Apa pesan WA masuk? Setelah kubuka, rupanya dari Laras, teman arisan. Dia WA ngajak ketemu di kafe. Katanya mau curhat tentang suaminya yang kedapatan selingkuh 3 hari lalu. Mendengarnya, aku ikut prihatin. Gak nyangka wanita secantik dia diselingkuhin suaminya. Tidak menunggu lama, akhirnya aku langsung beranjak ke kamar dan memanggil Pak Tono. Dengan sigap, pria itu langsung menyalakan mobil dan kami langsung menuju rumah Laras. Anehnya, saat di tengah perjalanan, aku baru sadar kalau dari tadi duduk di kursi depan dan Pak Tono sendiri tidak memberitahu. Karena sudah terlanjur, maka aku biarkan saja. Repot mau pindah ke belakang. Aku gak tahu kenapa malam ini mendadak merasa dekat sama Pak Tono. Tiba-tiba bibirku bercerita kepadanya mengenai problem temanku Laras yang diselingkuhin sama suaminya. Ada-ada saja polaku. Mungkin ini terjadi karena aku gak ada teman ngobrol. Biasanya kalau teman-temanku curhat, aku sering pemberin suaminya. Biasa ibu-ibu sudah ciri khas kalau ada sesuatu pasti diceritain ke orang lain. Padahal itu gak boleh. Itu namanya menebar aib dan ghibah. Tapi sudah kodrat wanita sudah begitu. Sebenarnya bisa saja hal itu dihindari. Caranya harus rajin istighfar dan cukup diingat saja kalau itu bagian dari dosa besar. Temen Nyonya harus banyak bersabar. Setahu saya kalau suami selingkuh itu ada sesuatu yang membuat dia bosan sama istrinya. Dan kebosanan itu timbul karena istrinya sudah tidak sempurna lagi di matanya, ucap Pak Tono usai mendengar ceritaku. Emang Bapak tahu dari mana, Pak? Bapak pernah selingkuh ya? Tanyaku mendadak berseloroh. Walah, kalau soal itu saya gak pernahnya. Kasihan sama istri. Saya ini lelaki sejati, setia, jago, dan baik hati. Hehe. Hahaha, plesetannya kurang bagus. Buku ngeledek. Yang bagusnya gimana coba? Tapi awas loh kalau nggak lucu. Hehe. Dia menatap wajahku sejenak, lalu menghadap kembali ke jalan. Nggak ada, Pak. Aku nggak pandai ngejargon. Hehe. Aku cuma nggak nyangka Bapak orangnya setia. Kukira Bapak doyan janda. Hehe. Sautku seraya mikir, bikin jargon apa supaya bagus dan lucu.
Gak boleh, saya ini sudah tuanya. Masa masih doyan janda? Oh iya, kalau gitu kenapa rokoknya rokok jarum? Tanyaku mancing, seraya melihat merek di bungkus rokok yang terletak di atas dashboard mobil. Gak apa-apanya, saya hanya suka saja sama aromanya. Serius, bukannya jarum itu demi janda aku rela untuk mati. Berarti bapak rela demi janda. Haha. Ayo, bapak lagi deketin janda mana? Ngaku gak? Ucapku ngeledek. Hehe, nyonya bisa saja. Mana berani saya nyonya. Kalau berani juga siapa yang mau sama saya? Weka. Tuh kan, udah niatan. Jangan ya pak, cuma bercanda saja, gak boleh serius. Hehe, iya nyonya. Asik ngobrol, gak terasa aku sudah sampai di depan kafe. Karena jarak dari rumah hanya butuh waktu 10 menit. Sementara Pak Tono menunggu di mobil. Aku sudah duduk di depan laras. Selanjutnya, usai bercerita, dia menangis di depanku dengan penuh isakan. Aku terus menguatkannya dengan memberi kesabaran. Sampai tak terasa sudah 1 jam kami curhat. Selepas lega dengan perasaannya, aku pamit ke laras, lalu mengajak Pak Tono pulang. Mobil pun melaju pelan di bawah tamaran lampu kota. Ketika baru seperempat perjalanan, tiba-tiba mobil macet dan secara bersamaan hujan gerimis turun. Mobilnya kenapa pak? Tanya aku khawatir. Gak taunya, padahal selama ini gak pernah mogok. Pak Tono turun mengecek mesin bagian depan. Setelah kembali ke dalam dan starter mobilnya masih tidak mau menyala. Cukup lama kami berhenti, mungkin hampir 15 menit. Akhirnya aku menyewa mobil derek dan membawa mobilku ke bengkel. Karena aktivitas bengkel sudah off, terpaksa mobilku dititip dulu di sana sampai besok siang. Setelahnya, aku dan Pak Tono terpaksa memutuskan pulang naik taksi. Tapi malam ini mencari taksi agak sulit. Sudah 10 menit kami menunggu mobil dan belum juga datang. Gimana ininya? Tanya Pak Tono khawatir. Aku telepon temanku saja, suruh mereka jemput ke sini, sahutku. Sudah ku telepon nomor mereka satu persatu, tapi gak ada yang mengangkat. Mungkin sudah pada tidur. Gimana kalau kita berteduh di rumah temanku sajanya, daripada di sini dingin, nanti masuk angin. Rumah teman bapak di mana? Tanya aku. Gak jauh dari sini, menunjuk ke arah timur. Oke kalau begitu, aku sudah kedinginan pak. Begitu sampai di depan rumah temannya Pak Tono, kami nggak bisa masuk. Pintu terkunci karena temannya sedang pulang kampung. Tapi aku lega. Sesaat usai ditelepon oleh Pak Tono, temannya bilang, waktu sebelum pulang kampung dia menitipkan kunci di rumah Rudi yang jaraknya tidak jauh dari rumah tempat kami berdiri. Dan Rudi itu juga salah satu temannya Pak Tono. Tidak menunggu lama, supir pribadiku itu langsung bergegas mengambil anak kunci. Dan setelah dapat, kami langsung masuk ke dalam. Sementara di luar hujan semakin deras dan sesekali disertai petir. Saat ini perasaanku agak was-was karena seumur hidup baru kali ini aku berdua dengan pria lain di tempat sepi. Kiri dan kanan rumah Rudi, penghuninya nggak kelihatan, mungkin sudah pada tidur. Sambil duduk di kursi tamu, aku buka HP, kirim WA ke suami, tapi gak direspon. Mungkin dia juga sudah tidur. Sementara Pak Tono duduk di sebelahku sambil merokok dengan jarak yang cukup jauh. Semakin lama hujan semakin deras. Aku merasa badanku sudah kedinginan lantaran pintu depan rumah ini tidak tertutup. Mungkin melihat polaku yang sedikit gemetar, Pak Tono berinisiatif menutup pintu.
Maaf ya Nya, kalau pintunya saya tutup saja gimana? Kasihan Nyonya kedinginan. Ucapnya sudah berdiri di ambang pintu. Ya tutup saja Pak, gak apa-apa, jawabku. Aku duduk di sebuah kursi panjang sambil melirik ke seliling ruangan. Rumah ini cukup luas, tapi semua pintu yang ada di dalam tertutup rapat. Mungkin untuk menjaga privasi, maka dikunci oleh pemiliknya. Jam di tanganku sudah berangsur pukul 10 malam. Mataku mulai ngantuk, sementara hujan belum juga mau reda. Akhirnya aku bingung sendiri, tapi gak ada yang bisa dilakukan selain tidur di kursi. Sementara Pak Tono masih duduk di kursi kecil sembari menyandarkan kepalanya ke dinding. Matanya terpejam, mungkin dia kelelahan. Tak lama kemudian dia berdiri dari duduk sambil menatap Iba ke arahku. Dia berucap, "Sepertinya kita terpaksa menginap di sini, Nyonya. Hujan gak mau berhenti. Apa Nyonya gak keberatan?" Tanyanya membuat aku sedikit tersentak. "Kalau kita tunggu saja gimana Pak?" "Ya sudah, sambil nunggu Nyonya tidur saja dulu. Nanti kalau sudah reda saya bangunin." "Iya Pak." Mungkin sudah 1 jam berlalu, hujan di luar sana semakin deras. Aneh, kenapa bisa seperti ini? Aku harus terjebak hujan bersama sopir sendiri. Apes sekali. Lama-lama mataku sudah gak bisa diajak kompromi, dan akhirnya aku terlelap. Di dalam lelap, aku merasa seperti bermimpi, dan mimpi itu indah sekali. Seakan-akan seluruh jiwaku melayang. Aku belum sadar sedang memimpikan apa, tapi lama-lama mimpi itu semakin indah. Namun perlahan-lahan alam bawah sadarku merasa ada sesuatu yang sedang dalam posisiku. Lama, hingga keningku merasa ada benda yang menyentuh. Seperti